Halo rekan-rekan breeders, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan beberapa poin yang menurut kita akan penting untuk terjadi di tahun 2023. Melanjutkan dari pola volatile market yang kita lihat sangat terjadi dan sangat berdampak kepada para investor di akhir tahun 2022, kita juga melihat masih ada beberapa resiko yang tentunya akan terus membayangi, terutama di paruh waktu pertama di tahun 2023. Kita juga melihat adanya transisi resiko yang tadinya berupa kenaikan inflasi yang sangat tinggi yang tentunya juga dibayangi dengan kenaikan tingkat suku bunga global secara masif. Pada periode tersebut kita melihat dengan adanya dukungan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, kita melihat inflasi kita sangat terkendali, di mana ini juga menyebabkan pola respon Bank Indonesia yang mungkin agak sedikit tertinggal dibandingkan central bank global yang kita lihat di tahun 2022. Di tahun 2023 kita melihat bahwa sekarang resiko sudah beralih, bukan lagi kepada inflasi yang tinggi, bukan lagi kepada kenaikan tingkat suku bunga yang tinggi, namun sudah mulai masuk kepada core economic growth, yaitu tentang adanya perlambatan ekonomi global yang sering kita sebut dengan resesi. Dengan adanya narasi tentang perlambatan ekonomi global atau yang sering disebut resesi, kita berpendapat bahwa pada tahun ini suatu negara yang memiliki dukungan kuat, terutama dari sisi domestic consumption, akan mampu bertahan dan akan terus mampu memberikan pertumbuhan yang diinginkan oleh investor. Kita melihat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki domestic consumption yang tinggi, di mana kita melihat lebih dari 50% perekonomian Indonesia dikontribusikan dari konsumsi rumah tangga. Di tahun 2023, kita melihat ada 3 hal yang akan mendukung pertumbuhan domestic consumption kita. Pertama, kita melihat adanya potensi dana pemilu, di mana pemilu kita lihat akan berlangsung pada Februari 2024, namun hampir seluruh kegiatan akan berlangsung pada paruh waktu kedua di tahun ini. Kita melihat dengan adanya election fund, tentunya itu juga akan memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan domestic consumption. Poin kedua yang kita melihat adalah dengan adanya tingkat energi subsidi yang relatifly masih terjaga. Dengan adanya alokasi subsidi energi yang masih tinggi, kita melihat pertama itu akan terus menjaga kestabilan inflasi, dan kedua tentunya juga akan mendukung pertumbuhan domestic consumption di tahun 2023. Kemudian faktor ketiga, kita melihat pertumbuhan minimum wage yang sudah ditetapkan sebesar 7,3% yang akan berlaku tahun ini. Tentunya ini juga jauh di atas pertumbuhan rata-rata kenaikan minimum wage yang hanya sebesar 1% sepanjang 2 tahun pandemi terakhir. Jadi kita melihat 3 faktor tersebut tentunya akan memberikan dampak yang positif, di mana kita percaya Indonesia di tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global, kita akan terus mampu untuk memberikan pertumbuhan yang tentunya ini akan menjadi salah satu faktor pembeda Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita melihat secara monetary policy, kita akan mulai melihat adanya perlambatan dari sisi kenaikan tingkat suku bunga. Pada RDG Bank Indonesia terakhir, Gubernur BI sudah secara jelas memberikan indikasi bahwa kemungkinan besar 225 basis point kenaikan tingkat suku bunga sudah dianggap cukup untuk menurunkan inflasi kembali dalam sasaran range Bank Indonesia. Jadi kita melihat juga secara global, terminal rate dari sisi FOMC, Fed di Amerika, ini sepertinya juga akan melakukan kenaikan tingkat suku bunga yang semakin lebih rendah, yaitu sebesar 25 basis point pada FOMC meeting di bulan Februari dan juga di bulan Maret. Kita melihat ada 3 tema investasi yang kita percaya akan memberikan return yang positif untuk para rekan-rekan breed sekalian. Kita melihat tema pertama yaitu tentang domestic consumption. Kita melihat tema ini merupakan tema yang sangat bisa untuk dipahami, tentunya mengingat tadi 3 faktor yang akan mendukung dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tema ini memiliki beberapa sektor yang tentunya kita melihat adalah sektor perbankan, sektor consumer staple, dan juga sektor poultry sebagai 3 sektor utama yang pasti akan diuntungkan dengan adanya pertumbuhan domestic consumption. Untuk tema kedua, kita melihat ada suatu tema yang kita percaya akan terus mampu bertumbuh terlepas dari siklus ekonomi yang kita alami maupun siklus election. Tema kedua ini kita sebut domestic secular trend.
Dalam tema ini kita melihat ada dua sektor utama yang akan terus mampu untuk melanjutkan pertumbuhan dan melanjutkan progres yang sudah kita lihat selama ini. Pertama yaitu adalah EV-related, electric vehicle, di mana Indonesia memiliki peran yang sangat besar dan kita juga sudah melihat adanya lonjakan investasi, lonjakan FDI yang tentunya sebagian besar masuk ke dalam ranah electric vehicle. Kemudian juga tema kedua, kita melihat adanya perbaikan dari sisi mobilitas. Tentunya sekarang kalau rekan-rekan Brandon pergi ke mall, kita melihat ya situasi sudah berangsur-angsur normal dan bahkan sering sekali kita susah sekali mendapatkan tempat di restoran ataupun di coffee shop langganan kita. Jadi kita melihat ini tentunya akan sangat berpengaruh positif terhadap dua sektor yang kita sebut adalah mall operators dan juga dari sisi toll operator, di mana pada tahun ini kita percaya kedua sektor tersebut mampu untuk meningkatkan pertumbuhan profitabilitas. Kemudian untuk tema ketiga, sektor restoration dynamic. Apa yang disebut dengan restoration dynamic? Kita tahu persis bahwa sepanjang 2022 sudah terjadi berbagai macam perubahan mendasar dari sisi makro. Yang tadinya selama pandemi likuiditas sangat berlimpah, yang tadinya tingkat suku bunga sangat rendah, di tahun lalu semuanya sudah berubah sangat signifikan. Dan tentunya ada beberapa sektor yang sudah sangat terdampak dengan adanya perubahan makro yang sangat drastis. Jadi kita melihat sektor-sektor tersebut harga sahamnya sudah sangat terkoreksi dan mereka harus mampu untuk melakukan restorasi. Ada 3 kata kunci yang kita ambil untuk sektor ini. Pertama adalah konsolidasi. Kedua adalah fokus terhadap profitabilitas, dan tentunya ketiga adalah melakukan reduction dari sisi cost atau yang kita sering sebut cost efficiency. 3 sektor yang masuk dalam kategori ini adalah telecommunication sector, teknologi, dan juga digital banking. Seperti rekan-rekan Breeders tahu bahwa di tahun 2024 kita akan mengalami suatu rangkaian election yang boleh dibilang akan menjadi event terbesar sepanjang sejarah kita, di mana pada tahun 2024 akan terjadi election secara serentak, pemilihan parlemen, pemilihan presiden, maupun pemilihan gubernur. Dan kita juga melihat biasanya di tahun election, kita melihat adanya suatu pola yang positif terhadap pertumbuhan overall JCI, di mana kita juga melihat adanya pertumbuhan positif dari sisi foreign inflow, artinya investor malah masuk ke Indonesia, ya tentunya ini dengan syarat kita memiliki election yang damai, terkendali, dan tentunya didukung dengan adanya keharmonian dari para pasangan kandidat yang nanti akan diumumkan pada paruh waktu kedua di tahun 2023. Dari sisi pertumbuhan laba, tentunya kita melihat akan adanya pertumbuhan, tingkat pertumbuhan earnings secara overall akan sedikit melambat di tahun 2023. Di tahun 2022 lalu, kita mengalami lonjakan earnings growth sebesar lebih dari 35%. Yang tentunya dikarenakan adanya lonjakan harga komoditi seperti kelapa sawit, seperti coffee, dan tentunya kedua komoditas tersebut juga akan mengalami moderasi dari sisi harga di tahun 2023. Kita memprediksi pertumbuhan laba akan menurun menjadi 4% di tahun 2023. Namun jika kita men-take out kontribusi dari sektor-sektor komoditas, sebenarnya kita masih memiliki pertumbuhan laba yang masih baik, masih berada dalam kisaran 15% di tahun 2023. Rekan-rekan Breeders, tentunya juga ada resiko yang harus kita pahami. Kita melihat resiko utama di tahun 2023 adalah tentang perlambatan ekonomi global atau yang sering kita sebut resesi. Dengan adanya perlambatan ekonomi global, tentunya ini akan mampu menurunkan dari sisi potensi harga komoditas, di mana dalam beberapa kuartal terakhir, Indonesia terus mampu membukukan catatan yang luar biasa dari sisi kinerja ekspor. Tentunya dengan adanya penurunan potensi ekspor ke depan, ditakutkan ini akan mengganggu dari sisi trade channel dan tentunya akan menambah pola likuiditas terhadap rupiah di tahun 2023. Kita juga melihat China reopening ini mampu memberikan resiko terhadap Indonesia, di mana inflow yang selama ini masuk ke dalam emerging market seperti Indonesia ditakutkan akan sementara beralih masuk kepada negara-negara North Asia yang tentunya juga akan diuntungkan dengan adanya tema China reopening di tahun 2023 ini. BRI Dana Reksa Sekuritas,
terpercaya, berpengalaman, melayani.